Hari raya Idul Adha, yakni sehari esoknya akan menjadi hari yang juga seperti Idul Fitri, hari di mana kita telah merenungi semua perbuatan kita, apa yang menjadi tugas kita, apa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan apa yang sudah kita lakukan dan yang kita belum lakukan. Alhamdulillahil awwali qabla al-insya'i wal ihya' wal akhiri ba'da fana'il asya' al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man shakarah wa la yukhayyibu man da'ah wa la yaqta'u raja'a man rajah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita hingga di hari ini kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita menghadiri tempat ini dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya, yang akan semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai sebuah kewajiban khatib menyampaikan sebuah pesan takwa baik pada diri sendiri ataupun kepada semua yang hadir dan mendengarkan khutbah ini. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu penuhi panggilan Allah sebagaimana dalam ayat yang tadi kami bacakan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri secara total kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari ini adalah hari di mana sebagian dari saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji, berangkat ke Baitullahil Haram. Itu adalah sebuah kenikmatan besar dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tentu kita yang belum memiliki kesempatan, kita yang tidak bisa untuk berangkat menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram, kita masih bisa melakukan beberapa hal di tempat kita masing-masing, sehingga kita juga mendapatkan paling tidak sebagian pahala yang didapatkan oleh mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Dan pada saat yang sama juga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari berbagai ajaran ibadah haji
dan kita refleksikan dalam kehidupan keseharian kita. Di antara amalan yang bisa kita amalkan dan kita juga akan mendapatkan sebagian daripada apa yang mereka dapatkan adalah berpuasa di hari ke-8 dan ke-9 Dzulhijjah. Hari ke-8 adalah hari Tarwiyah dan hari ke-9 adalah hari Arafah. Begitu juga yang ketiga adalah kita bisa untuk melaksanakan salat Id, Idul Adha, dan juga melaksanakan kurban di tempat kita masing-masing, baik di rumah, musalla, masjid ataupun tempat yang lainnya. Ada amalan lain yang bisa untuk juga kita lakukan, dan dengan itu kita mampu untuk juga mengambil banyak pelajaran dari nilai-nilai ibadah haji yang diwajibkan kepada mereka yang mampu, yakni pada hari Arafah. Salah satu ajaran dan salah satu amalan bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah dan bagi mereka yang juga tidak sedang wukuf di Arafah adalah merenungi diri sehingga betul-betul kita kemudian punya sebuah kesadaran. Arafah dalam bahasa Arab artinya adalah tahu, artinya adalah sadar. Dengan hari Arafah itulah jemaah haji yang sedang berada melaksanakan wukuf di padang Arafah, mereka akan merenungi diri mereka, dari mana asalnya, mau kemana, apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga itu akan memberikan kesadaran bagi masing-masing bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang kemudian punya berbagai konsekuensi daripada dia sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam surat At-Tur ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita agar masing-masing kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan pertanyaan itu dengan bunyinya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka, yakni manusia, adalah Tuhan-Tuhan pencipta, ataukah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah mereka tidak diciptakan namun ada dengan dirinya sendiri? Tentu jawabannya adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita adalah makhluk Allah. Arafah bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji adalah kesempatan di padang wukuf Arafah untuk merenungi dirinya, dan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji juga bisa mengambil kesempatan di hari yang mulia, di hari besar itu, untuk juga memberikan waktu pada dirinya untuk merenungi dirinya, untuk introspeksi dirinya, untuk mengenal lebih dalam siapa dirinya. Salah satu doa yang diajarkan oleh para pendahulu kita, oleh para imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, di antaranya adalah yang diajarkan oleh cucu Nabi yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cucu Nabi Sayyidina Husain mengajarkan sebuah doa. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia bisa melakukan searching, melihat di mungkin dunia Google, dunia maya saat ini bisa mengantarkan kita untuk lebih mudah mengenal dan memahami. Bisa ditulis doa Sayyidina Husain di padang Arafah misalnya, maka akan keluar sebuah doa panjang yang tentu dengan memahami maknanya kita akan lebih mengenal siapa kita. Dalam doa itu Sayyidina Husain mengajak kita untuk merenungi diri kita. Dari mana kita? Kita dulu tidak ada dan kemudian ada. Kita lahir dari seorang ibu yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ibu yang sangat menyayangi kita, ayah yang sangat menyayangi kita, di lingkungan yang relatif lebih baik dari mungkin banyak orang. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan berbagai karunia
anggota badan bagi kita, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasakan, gigi dan seterusnya. Semua anggota tubuh disebutkan dalam doa itu, dan semua kita akan mengatakan bahwa akan lebih banyak masih nikmat-nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita tidak mampu untuk mensyukurinya satu persatu terhadap semua karunia itu. Dalam doa itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kita seharusnya sadar bahwa sebagai makhluk Allah itu punya tanggung jawab kepada Allah. Apapun profesi kita, kita punya tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan amanah dan tanggung jawab yang di pundak kita. Baik kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang ustadz, sebagai pengajar di sekolah resmi, sebagai kepala sekolah, sebagai seorang camat, bupati, gubernur, dan yang lainnya. Semua adalah punya tanggung jawab, dan kelak di hadapan Allah akan dimintai masing-masing kita tanggung jawab di hadapannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waqifuhum innahum mas'ulun. Dan hentikan mereka, tahan mereka, karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban di saat masing-masing kita dibangkitkan kembali dari kubur kita. Sebelum kita dimasukkan dalam sorga atau neraka, Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan jalan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menahan kita semua untuk kemudian meminta pertanggungjawaban dari kita terhadap apa yang sudah menjadi amanah kita. Karena itu ini adalah hari yang mulia, kesempatan yang sangat baik kita kembali merenungi diri kita, sehingga hari raya Idul Adha, yakni sehari esoknya, akan menjadi hari yang juga seperti Idul Fitri, hari di mana kita telah merenungi semua perbuatan kita, apa yang menjadi tugas kita, apa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan apa yang sudah kita lakukan dan yang kita belum lakukan. Sehingga Idul Adha juga menjadi sebuah momen di mana kita kembali kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah, kembali kita kemudian menyampaikan berbagai kekurangan kita, untuk kemudian kita berusaha membuka lembaran baru, berusaha untuk mengisi hari-hari berikutnya dengan yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولوالدي ولمشايخي ولأصحاب الحقوق علي من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز
faza man ittaqa. Sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua kembali kita memuja dan memuji Allah. Kembali kita bersalawat dan bersalam ke Habiban tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau. Kembali juga khatib mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir dan mendengarkan khutbah ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah dan menghindari dan menjauhi semua larangan Allah. Khususnya pada hari-hari di mana kita saat ini berada, dua hal yang penting untuk menjadi catatan kita. Yang pertama adalah bahwa masa pandemi bukanlah selesai. Masa pandemi adalah masa yang seharusnya masih kita jaga protokol kesehatan kita demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan dan kesehatan diri sendiri dan masyarakat kita. Karena setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Janganlah kemudian kita abai sehingga akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah hari-hari ke depan kita akan menghadapi momen-momen penting kenegaraan. Tidak lama lagi atau mungkin tahun depan kita akan mengalami pemilu yang sejak saat ini sudah dimulai oleh beberapa pihak. Semua itu harus menjadikan kita waspada. Jangan sampai kita diporak-porandakan, kita dipercerai-beraikan, kita diadu satu dengan yang lain sehingga kita melupakan yang seharusnya kita lakukan, yaitu selalu memupuk persaudaraan dan persatuan di antara kita. Semua apapun tidak boleh merusak, tidak boleh kemudian mencerai-beraikan kita. Persatuan dan persaudaraan di antara kita adalah sesuatu yang mahal yang harus kita perjuangkan. Dan sekali lagi, perbedaan golongan, perbedaan agama, perbedaan mazhab, perbedaan pilihan politik tidak boleh kemudian menjadikan kita bercerai-berai dan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu menjaga negeri ini dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk lebih dekat kepadanya dan menjadi hamba-hamba yang soleh padanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والفتن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.